Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pelajaran matematika hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini yang akan saya bahas adalah materi di kelas 12 tentang limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi. Limit fungsi merupakan nilai pendekatan hampir atau sedikit lagi. Misalkan, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x min 1, untuk nilai x mendekati 2, maka didapatkan limit x mendekati 2, 2x min 1 fungsinya. Gitu kan? Nah, caranya bagaimana pengerjaannya? Kalian ganti nilai variabel x ini menjadi nilai yang ada di sini. Maka di sini menjadi 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 1, maka hasilnya 3. Secara umum dapat dirumuskan limit x mendekati a fungsi f(x) sama dengan L. Kemudian di sebelah sini ada gambar tokoh bernama Karl Weierstrass yang wafat pada tahun 1897. Beliau adalah tokoh matematikawan yang menemukan definisi formal dari limit fungsi. Walaupun gagasan limit fungsi pertama kali itu sebenarnya dikemukakan oleh Bolzano, tetapi matematikawan asal Jerman inilah yang mengembangkan konsep limit lebih luas lagi dan menemukan definisi formalnya. Oke, limit fungsi aljabar yang akan kita bahas itu ada 3 jenis. Yang pertama di sini ada bentuk limit. Yang pertama bentuknya limit x mendekati a x. Kemudian yang kedua bentuk akar, dan yang ketiga adalah bentuk limit x mendekati hingga untuk hingganya, kemudian fungsi f(x). Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada limit fungsi bentuk limit x mendekati a fungsi f(x). Caranya ada 2. Yang pertama ada substitusi. Bagaimana substitusi? Substitusi seperti contoh yang sebelumnya, langsung mengganti variabel dengan nilai yang mendekati ini. Itu ya. Substitusi langsung nilai a ke dalam fungsi jika hasilnya berupa bilangan terdefinisi atau bilangan real. Bilangan terdefinisi itu maksudnya hasilnya bilangannya nyata. Bilangan nyata tuh 1, 2, 3, 4, 0. Itu masih masuk bilangan real. Tetapi kalau nanti hasilnya adalah bilangan tak terdefinisi, 0 per 0, tak hingga per 0, 0 per tak hingga, itu kamu harus menggunakan metode yang kedua, yaitu metode pemfaktoran dan penyederhanaan. Jadi, pertama, ketika kamu sudah mencoba tetap ketika mengerjakan limit yang bentuk seperti ini, kamu tetap harus menggunakan substitusi dulu. Gitu kan? Nah, ketika hasil substitusi ternyata bilangan tidak terdefinisi, baru kamu bisa melakukan ke metode yang kedua, yaitu difaktorkan dulu, kemudian disederhanakan, baru nanti kalian bisa dapat hasilnya. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk
yang metode substitusi. Jadi di sini pertama saya punya soal hitunglah nilai dari limit fungsi limit X mendekati 2, berarti nanti nilai X-nya diganti dengan 2. Sini ya. Kemudian dengan fungsi 7X kuadrat min 4. Ini cara pengerjaannya. X-nya nilai 2, berarti X-nya nanti diganti. Nah, di sini jadinya X-nya 2 nih. 2 kuadrat, gitu kan. 7 dikali 4, dikurang 4. 7 kali 4, 28, dikurang 4, sama dengan 24. Maka, jadi, hasil dari limit X mendekati 2 dengan fungsi 7X kuadrat min 4 adalah 24. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini saya punya limit X mendekati 4 dengan fungsi akar X plus 6 per X. Substitusi, X-nya diganti dengan angka 4 berarti ya. Kita isi, akar 4 ditambah 6 per, ternyata bawahnya juga ada variabel X ya. Berarti ganti juga jadi 4, 2 tambah 6. Sama dengan 8 per 4 kan gini. Jadi, sama dengan 2. Gitu. Sampai sini paham ya untuk substitusinya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang pemfaktoran dan penyederhanaan. Soal yang pertama. Di sini saya punya limit X mendekati 0 dengan fungsi X kuadrat min 8X per 2X. Berarti nanti variabel X-nya diganti dengan angka 0, kan gitu. 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 per 2 kali 0. Ternyata hasilnya adalah bilangan tak terdefinitif, ya, 0 per 0. Berarti kita harus menggunakan metode yang kedua, yaitu pemfaktoran dan penyederhanaan. Pemfaktoran, kita faktorkan dulu nih dari fungsi ini. Ternyata yang pertama, yang di atas nih, fungsinya, dia sama-sama punya X. Maka X-nya kita keluarkan. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini, bagaimana X dikalikan dengan yang dalam kurung, nanti hasilnya adalah X kuadrat min 8X. Berarti kan X dikali X, hasilnya X kuadrat. X dikali min 8, hasilnya min 8X. Maka bentuknya seperti ini, pemfaktorannya. Nah, kemudian, kalau sudah difaktorkan, bawahnya bisa nggak difaktorin nih? Ternyata enggak. Ya udah, berarti tetap ditulis. Nah, kemudian atas dan bawah punya X kan? Ini bisa dicoret. Nah, jadi tinggal sisanya X min 8 per 2. Baru kalau sudah disederhanakan, ini penyederhanaannya. Ya. Di sini sudah difaktorkan. Di sini sudah difaktorkan dan disederhanakan. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah terus ganti nih baru X-nya. X-nya 0 dikurang 8 per 2. 0 dikurang 8 berarti kan min 8. 2. Maka hasilnya adalah min 4. Jadi, hasil dari limit X mendekati 0 dengan fungsi X kuadrat min 8X per 2X adalah min 4. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini saya punya limit X mendekati 5 dengan fungsinya adalah X kuadrat min 2X min 15 per X kuadrat min 25. Jadi, kalau mau disubstitusi dulu, boleh. Tapi, biasanya, kalau sudah bentuknya di sini kuadrat, persamaan kuadrat, itu, biasanya kamu lebih mudahnya adalah dengan cara pemfaktoran dan penyederhanaan. Nah, sekarang kamu lihat yang pembilangnya. Fungsinya adalah X kuadrat min 2X min 15. Penyederhanaannya bagaimana? Carilah dua bilangan belakang ini apabila dikali
hasilnya adalah min 15, apabila dijumlah hasilnya adalah min 2. Tuh, berarti bilangannya adalah 3 dan min 5. Kalau dikali 3 sama min 5 hasilnya min 15, kalau dijumlahin 3 dikurang 5 berarti min 2. Kan gitu. Nah, kalau sudah dapat, yang bawahnya penyebutnya kira-kira harus nggak? Ternyata sama dia persamaan kuadrat, berarti harus difaktorkan dulu. Kalau bentuknya hanya X pangkat 2 dan bilangan tanpa variabel, biasanya itu kamu bisa cari ininya, akarnya. Akar dari 25 kan 5 plus 5 dan min 5 gitu kan. Nah, berarti ini bilangannya. Setelah itu kita sederhanakan. Kira-kira yang pemfaktoran atas dan pemfaktoran bawah ada yang sama enggak? Ternyata ada yang sama, yaitu X min 5 dengan X min 5. Ini kalau bentuknya atas dan bawah dikali ya. Ini kan dikali nih, ada kurung, ada kurung, ada kurung, ada kurung. Kalau tidak dikali, tidak bisa dihilangkan. Berarti sisanya penyederhanaannya adalah tinggal X plus 3 per X plus 5. Kalau sudah disederhanakan seperti ini, tinggal disubstitusikan nilai X-nya, yaitu 5. Maka jadinya 5 tambah 3 per 5 tambah 5. Jadinya 8 per 10 disederhanakan menjadi 4 per 5. Maka hasil dari limit X mendekati 5 dengan fungsi X kuadrat min 2X min 15 per X kuadrat min 25 adalah 4 per 5. Ini adalah contoh penjelasan untuk metode pemfaktoran dan penyederhanaan. Kemudian bentuk yang kedua di sini ada limit fungsi memuat bentuk akar. Jika f(x) adalah suatu fungsi yang memuat bentuk akar, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bisa dengan substitusi dulu. Ya. Kemudian tetapi jika diperoleh nilai limit yang tak terdefinisi, maka perlu dilakukan yang namanya manipulasi dengan mengalihkan bentuk f(x) dengan sekawan pembilang atau penyebut yang bersesuaian. Jadi kalian lihat dulu akarnya itu ada di pembilang atau ada di penyebut. Jadi nanti tinggal dikalikan dengan sekawannya. Sekarang kita masuk ke contoh limit fungsi yang memuat bentuk akar. Di soal yang pertama, di sini saya punya limit X mendekati 0 dengan fungsi X kuadrat min 4 per akar X plus 16. Kita coba dengan substitusi dulu. Siapa tahu hasilnya bilangan terdefinisi, kan gitu. Daripada kamu udah harus ribet-ribet menggunakan perkalian sekawan gitu kan. Nah, sekarang kita coba substitusi, berarti dengan mengganti variabel X menjadi 0, karena di sini X-nya mendekati 0, kan gitu. X kuadrat min 4, berarti 0 kuadrat dikurangi 4, per akar X plus 16, berarti akar 0 ditambah 16. 0 dikurang 4 min 4, akar dari 16, ini kan berarti jadinya gini. Per akar 16 gitu ya. Nah, 0 dikurang 4, min 4. Akar 16 sama dengan 4. Berarti min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Jadi hasil dari limit X mendekati 0, X kuadrat min 4 per akar X plus 16 adalah min 1. Ternyata dapat kita hasilnya. Gitu. Berarti nggak usah pakai manipulasi. Gitu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, di sini saya punya limit X mendekati 6 dengan fungsi akar X min akar 6 per X min 6. Dicoba dulu dengan substitusi. Berarti X-nya diganti dengan angka 6. Akar X dikurang akar 6 per X min 6 sama dengan akar 6 dikurang akar 6 per 6 dikurang 6. Ternyata
ternyata hasilnya adalah bilangan tak terdefinisi, yaitu 0/0. Maka harus dilakukan manipulasi. Nah, bagaimana cara memanipulasinya? Di sini saya jelaskan. Kita lihat bentuk akarnya adanya di mana? Di pembilang atau penyebut? Ternyata ada di pembilang. Jadi, nanti kita tulis ulang nih fungsinya. Ya kan? Kemudian dikali dengan sekawannya. Jadi kamu lihat angka-angkanya sama. Akar X, akar 6. Cuma pembedanya di sini. Kalau si fungsi yang kita punya nilainya min, maka sekawannya itu adalah plus. Atas bawah sama ya. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya memanipulasinya? Dikalikan satu-satu. Ini ke sini. Akar X kali X hasilnya adalah X. Kan gitu. Kemudian akar X, akar 6. Plus ya. Jadi, X akar 6 gini. Terus, yang ini dikali ke X. Gitu. Jadi, min akar X akar 6. Terus, min akar 6. Akar 6. Min akar 36. Gitu. Jadi, per bawahnya juga, bawahnya nggak usah dikali dulu boleh, langsung dikali juga boleh. Ini ya, ini nggak langsung dikali. Gitu. Nah, yang ini kan udah habis nih, ini kan sama. Jadi sisanya tinggal X min 6. Ini akar 36 jadinya 6 kan? Gitu. Bawahnya masih X min 6 dikali akar X ditambah akar 6. Kemudian dikalikan nih satu-satu. Ini hasil perkaliannya adalah X. Oh, ini bukan dikalikan, tapi disederhanakan. Mohon maaf, disederhanakan berarti ini sama ini coret. Makanya di sini 1 dengan akar X plus akar 6. Baru disubstitusikan nilai X-nya. Jadi di sini X-nya diganti dengan 6, maka hasilnya seperti ini. Jadi hasil dari limit X mendekati 6 dengan fungsi akar X min akar 6 per X min 6 adalah 1/2 akar 6. Ini adalah contoh fungsi yang memuat akar. Nah, untuk yang bentuk tak hingga itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya bersama dengan teorema-teorema limit. Dan ini adalah latihan, silakan kamu kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Nanti hasil pengerjaan kalian foto dan kalian upload di Vikles. Nanti saya sediakan tempatnya untuk penguploadan hasil pengerjaan kalian ini. Dan jika kalian membutuhkan atau mau bertanya ke saya, silahkan hubungi ke WhatsApp nomor atau nanti kalian bisa tanya saja ke wali kelas kalian masing-masing ya. Sekian pertemuan hari ini untuk materi limit fungsi aljabar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, jangan pergi kemana-mana kalau memang tidak terlalu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.